Baiklah Bu, kehadiran saya di sini yaitu untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu lakukan pada hari ini. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching Ibu nanti. Apakah Ibu sudah siap melaksanakan coachingnya? Siap Ibu, saya siap. Oke. Nah, sebelum melakukan coaching Ibu, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan dan ada beberapa hal juga yang akan saya tanyakan. Baik Ibu. Yang pertama nih Bu, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu laksanakan nantinya ya Bu ya. Nah, pada coaching yang akan Ibu lakukan nanti, saya akan melihat apakah Ibu melakukan coaching itu sesuai dengan alur cerita, yang mana sama-sama kita ketahui bahwa alur cerita itu kan terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu ya. Iya Bu. Nah selanjutnya saya juga mengamati apakah Ibu melakukan proses coaching ini sudah berdasarkan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu menggali potensi coaching, kemitraan dan memaksimalkan potensi coaching ini ya. Kemudian kompetensi inti yang harus diperhatikan dalam coaching itu yang Ibu ketahui itu apa? Setahu saya yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, lalu memberikan pertanyaan berbobot. Oke, berikan pertanyaan berbobot. Nah itulah rubrik kita hari ini. Nah pertanyaan yang akan saya sampaikan, yang tanyakan sama Ibu yaitu pada coaching kali ini kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan Bu? Kalau saya ingin terfokus pada pemberian pertanyaan berbobot sama Bu. Oke, berarti Bu fokus pada pemberian pertanyaan berbobot. Nah, kemudian Bu, seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu lakukan pada sesi coaching ini? Saya indikatornya adalah saya mampu menggali solusi dari dalam diri coaching itu, sehingga menurut saya dengan memberikan pertanyaan berbobot, coach tadi berhasil menemukan sendiri solusinya. Saya pikir ketika solusi itu datang dari dalam diri coach, saya sudah berhasil mencapai atau mengembangkan kompetensi terkait pertanyaan berbobot tadi. Oke, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Bu? Saya menjadi lebih tahu kompetensi mana Bu yang harus saya kembangkan dalam kegiatan coaching yang nanti akan saya lakukan, fokus saya di mana. Baiklah Bu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Bu? Saya Bu menjadi lebih tahu fokus kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat melakukan coaching nanti. Oke, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Harapan saya dengan menggunakan alur tirta, dengan kompetensi fokus yang nanti akan saya kembangkan, saya mampu menggali solusi dari coaching yang akan saya bimbing dalam kegiatan coaching nanti. Baiklah Bu, demikian ya Bu kegiatan pra-supervisi kita kali ini. Terima kasih telah menjabarkan kompetensi yang ingin Ibu capai dan kompetensi apa yang ingin saya supervisi. Selanjutnya Ibu silakan melakukan kegiatan coaching dengan Bu Anissa, dan nanti kita bertemu lagi pada kegiatan pasca supervisi ya Bu ya. Baik Ibu. Oke, terima kasih Bu Nidia. Terima kasih kembali Bu. Selamat sore Bu Nidia. Selamat sore Ibu. Iya, Bu Nidia apa kabar nih? Kabar baik Ibu. Iya. Ibu apa kabar? Baik juga Bu, alhamdulillah. Bu Nidia, boleh mengganggu waktunya sebentar nggak? nih, Boleh Bu? boleh Bu. Ada apa ini? Iya, saya mau sharing-sharing nih Bu terkait kegiatan di sekolah. Jadi kayaknya ada masalah yang perlu sudut pandang lain gitu. Jadi kepengen sharing nih sama Bu Nidia. Ada obrolan nih sore ini. Boleh Bu. Iya. Tentang apa ini ya? Ini Bu Nidia, saya kan ngajar di SMA. Jadi kita tahu bahwa sekarang kan memang eranya teknologi ya Bu ya. Betul. Jadi di sekolah saya itu anak-anak itu selalu membawa HP Bu, handphone. Oh begitu. Jadi dari pagi itu mereka tuh menggunakan HP. Saya lihat lama-lama penggunaan HP ini kalau dulu itu memang benar, memang bisa juga sebagai media pembelajaran ya Bu, membantu sebagai media pembelajaran. Tapi kok makin kesini rasanya anak-anak itu ketergantungannya dengan HP itu lebih besar ya Bu. Jadi sehingga menurunkan minat belajarnya.
Jadi kalau di sekolah saya itu ya seperti pindah lokasi aja mereka. Ya udah bangun tidur, pakai baju sekolah, pokoknya bawa HP ke kelas, ya udah main game lagi dia. Ya guru datang, iya simpan kayak gitu. Jadi saya pusing gitu. Kalau nggak ada guru ya udah HP. Nggak ada lagi kegiatan lain. HP mau ada nggak ada guru, HP. HP adalah hidupku gitu. Pusing saya. Jadi ini maksudnya ibu terganggu dengan penggunaan HP yang selama ini sudah menjadi habit gitu di kalangan anak-anak peserta didik ibu begitu. Gitu Bu. Padahal saya juga menyadari di satu sisi saya menyadari bahwa HP ini besar perannya dalam mendukung pembelajaran. Tapi itu tadi kapan nggak siap gitu kan, nggak mungkin saya 3 GP 3 kali 45 menit saya terus ingat-ingatkan Mengingatkan terus gitu ya. Iya Bu, padahal saya juga menggunakan grup WA atau Quizzes itu saya pakai handphonenya gitu. Tapi saya juga nggak siap kalau saya terlambat datang handphone. Handphone itu udah jumpaitan handphonenya itu Bu. Kan nggak bisa lagi handphonenya tuh gini Bu. Udah gini, kalau udah gini berarti udah handphone udah lain gitu ya penggunaannya. Jadi maksud ibu tujuan pertemuan kita ini apa? Bagaimana saya kepengennya ada pembatasan terhadap penggunaan HP gadget ini di sekolah gitu. Ada bahasanya kalau memang diperlukan untuk sebagai pendukung kegiatan belajar boleh dipakai, tapi kalau memang gurunya tuh nggak pakai boleh nggak kayaknya disimpan gitu ya Bu ya? Oke, gitu ya. Jadi menurut ibu ukuran keberhasilan dari obrolan kita ini apa? Ya saya berharapnya sih nanti handphone itu memang benar-benar seperti mitra sama saja. anak-anak gitu. Ketika digunakan memang disuruh guru pakai, tapi kalau enggak ya udah disimpan aja mereka gitu Bu. Jadi supaya mereka melatih fokus gitu. Oke. Jadi menurut ibu idealnya HP sebagai mitra itu yang seperti apa? Ya itu tadi, kalau memang nggak ada kesepakatan, pagi-pagi mereka datang, handphonenya dikumpul aja dulu di dalam Box gitu. dalam box, kemudian disimpan ke ruang BK mungkin yang tertutup gitu ya kan. Gitu ya. Nanti ketika gurunya memang kayak saya biologi, oh hari ini nggak pakai karena kita akan kuis manual pakai kertas, ya nggak akan diambil itu handphone. Nah, tapi kalau misalnya oh hari ini kita ada materi yang harus menonton video pembelajaran tapi nggak ada yang fokus, silakan buka HP-nya, ambil ke Baru BK diambil gitu HP-nya ya, Hmm. gitu. Oke. Melihat keadaan atau situasi pembelajaran yang selama ini ibu temui atau ibu alami, anak-anak itu kalau kita buatkan skalanya 1 sampai 10 dan angka 10 itu adalah keadaan ideal yang ibu ceritakan tadi, mitra saja HP ini tadi. Anak-anak ibu sudah berada di posisi angka nomor berapa? Aduh, malu juga bilangnya namanya bilang sekolah sendiri ya kan Bu. Tapi Iya. memang belum terkerjakan itu Bu. Jadi penggunaan HP memang belum ada regulasinya di sekolah saya. Jadi solusinya itu ya belum ada di 5 merah, masih di angka merah Masih saya, angka Bu. merah. Belum jadi mitra dia, belum dibatasi penggunaannya gitu lagi ya. Coba curhat Bu. Sampai ibu menentukan di angka 5 itu separah apa keadaan? Parah, karena mereka nggak nunggu lagi Bu kehadiran gurunya. Ya guru masuk, syukur, nggak masuk ya lebih bersyukur lagi. Karena ada HP tadi. Karena ada HP tadi, Oke, jadi nggak oke, dinanti oke. kehadiran kita. Kasihan kita kan udah cantik-cantik dari rumah, nggak dinanti sama anak-anak. Iya ya. Oke. Iya. Jadi harapan ibu terhadap anak-anak itu tadi apa sebenarnya? Saya berharapnya mereka bisa bijak. Cuman kan karena namanya masih anak-anak harus bijak terhadap penggunaan HP. Tapi namanya anak-anak kalau tidak dibekali dengan peraturan pasti nggak akan jadi gitu. Jadi saya berharap ada regulasi sih, ada peraturan dari sekolah yang mengawasi terkait pengawasan tentang HP ini gitu. Oke. Selama ini adakah usaha yang sudah ibu lakukan untuk sampai ke tujuan itu tadi? Ya saya yang pertama saya sudah mengedukasi anak-anak bahwa kalau ada dalam kesepakatan belajar atau keyakinan kelas, saya bilang penggunaan HP boleh digunakan apabila memang dibolehkan oleh guru. Nah, gitu aja Bu, dalam keyakinan kelas masuk. Tapi bahwa sampai ke sekolah itu kan masih regulasi peraturan di kelas kami ya kan, di Iya, kelas yang iya. saya masuk. Tapi kalau peraturan dari sekolah belum sampai saat ini Bu. Oke. Jadi menurut ibu apa hambatan yang selama ini ibu jumpai ketika menekankan kepada anak-anak bahwa HP itu hanya sebatas mitra? Ya HP itu hanya sebatas mitra, maksudnya ya jangan bergantung mereka. Kalau memang diperlukan dalam belajar baru digunakan. Tapi kalau mau main game nantilah di rumah. Terus bahwa ini HP ini cuma ya sebagai hiburan, pandai-pandai menggunakannya gitu. Maksud saya anak-anak tuh kalau di sekolah jangan dulu main game. Oh, jadi Jadikan aja dia mitra gitu HP ini.
dari yang ibu sampaikan saya nangkap hambatannya berarti masih cara berpikir anak itu yang salah gitu ya, atau bagaimana? Ya, cara berpikir anak ya memang itu tadi, cara berpikir anak salah, terus ditambah tidak ada peraturan yang ketat, ya jadi deh. Jadi gitu. ya, oke. Nah, menurut ibu apa solusi yang bisa ibu berikan kepada anak-anak kita? Yang pertama memang di setiap kelas ada keyakinan kelas bahwa penggunaan HP itu harus diatur, ya kan, boleh menggunakan HP apabila memang diizinkan oleh guru. Yang kedua, ya itu tadi lah, bekerja sama dengan pihak sekolah nih Bu, berarti pihak wali kelas, ketua kelas, perangkat kelasnya, kemudian guru BK-nya itu disimpan HP-nya di dalam loker. Ya kalau memang digunakan di pelajaran ke-7 misalnya, ya udah silakan diambil sama perangkat kelas baru dibagikan. Oke, lalu rencana baik Bu. Tadi ibu kan sudah menjelaskan ada keinginan dari ibu atau harapan dari ibu terkait difasilitasi oleh sekolah gitu ya, terkait peraturan. Kemudian ibu juga rindu anak-anak itu memahami bahwa HP itu sebagai mitra. Nah, menurut ibu mana yang lebih prioritas? Peraturan sekolah ataukah menekankan kemitraan kepada kemitraan HP tadi kepada peserta didik? Kayaknya kalau sekarang lihat situasi terkini Bu, harus regulasi dari kepala sekolah. Regulasi itu Iya, didahulukan. Oke. didahulukan. Jadi apa strategi untuk itu? Maka saya harus sebenarnya saya harus datangin kepala sekolah, tapi sebelum saya mendatangi kepala sekolah sebaiknya saya memang harus membuat kuesioner, semacam kuesioner lah ya Bu, kepada guru, apakah mereka juga merasa keberatan terhadap penggunaan HP anak-anak di sekolah. Kalau mereka nggak keberatan berarti saya sendiri dong, tapi kalau rame-rame kan rasanya saya lebih kuat bahwa saya menyuarakan ke kepala sekolah bahwa Pak ini adalah beberapa guru juga menyatakan hal yang sama terhadap kekhawatiran penggunaan HP di sekolah gitu. Jadi kalau udah beberapa guru kan rasanya kepala sekolah langsung ACC gitu ya, dibanding dengan satu orang gitu. Oke, dari alur yang ibu ceritakan, apa langkah yang bisa secepatnya ibu lakukan? Langkah secepatnya yang saya lakukan, saya rasa saya akan memberikan kuesioner kepada guru-guru mata pelajaran, baik dia guru mapel maupun wali kelas, terkait pembatasan penggunaan HP. Kapan itu? Ini sudah di akhir September, berarti di awal Oktober, di minggu pertama Oktober saya harus mengerjakan itu. Minggu pertama Oktober. Nah, regulasi yang ibu maksud itu jangka waktunya berapa lama yang ibu harapkan? Saya berharapnya ini dan seterusnya ke depan gitu. Jadi memang harus dilihat menilainya berhasil itu per semester sebaiknya. Jadi ibu berharap regulasinya itu berbentuknya seperti permanen gitu ya? Iya. Atau bagaimana? Iya, berbentuk permanen. Dia memang dinyatakan dalam tata tertib sekolah. Jadi tata tertib sekolah, kalau di sekolah kan dibagikan di awal tahun ajaran. Jadi kalau ini enggak di tahun ajaran, ya di semester 2 tuh sebenarnya udah mulai disisipkan lah gitu. Nah, tadi kan banyak nih hambatannya. Bagaimana cara ibu mengantisipasi hambatan itu terulang? Hambatan itu terulang kalau tidak berhasil gitu nih ya ceritanya. Kalau nggak berhasil sudah dibuat regulasi sekolah, rasanya saya jadi nggak harus berhasil nih Bu. Kalau nggak berhasil berarti nggak, soalnya udah kerja satu sekolah masa bisa nggak berhasil gitu ya kan? Karena udah wali kelas, udah seguru-guru mapel, udah BK, udah semua sekolah itu belajar, karena udah dijadikan tata tertib, berarti harusnya berhasil karena ada komite disiplin nanti yang akan menegakkan. Jadi ibu mengantisipasinya dengan menegakkan komite disiplin gitu ya? Iya. Nah, komitmen ibu terhadap aksi tadi apa? Ya, saya akan segera mungkin untuk melaksanakannya, walaupun tidak kalaupun semester ini tidak bisa masuk ke dalam tata tertib, tapi dia masuk ke sosialisasi yang dilakukan oleh komite disiplin itu tadi. Oke. Jadi siapa nih yang bisa membantu ibu untuk memegang komitmen tadi? Bahwa ini akan berhasil, yang pertama saya dari kelas yang saya masuki, kemudian saya minta komitmen juga dari perangkat kelas sebagai mata-mata lah ya, atau agen perubahannya di kelas. Terus ya anak-anak yang menjadi komite disiplin, perwakilan dari komite disiplin itu kan ada di setiap kelas juga Bu. Nah itu kemudian wali kelas. Wali kelas. Ada lagi pihak luar mungkin? BK. Sudah. Ya itulah saya Itu rasa. saja. Oke. Nah, tindak lanjut ibu setelah coaching ini apa? Saya
Ya karena sudah banyak pertanyaan, jadi saya berpikir bahwa ini harus segera dieksekusikan, harus segera dikerjakan. Jadi statusnya udah urgent. Karena sebentar lagi P5 Bu. P5 itu banyak nganggurnya lagi. Jadi itu pasti anak-anak datang ke sekolah cuma lihat modal tas kosong dan HP handphone lagi gitu. Tuh Oke. saya mengantisipasi itu sebenarnya karena P5 akan dikerjakan di bulan November. Baik, ini pertanyaan terakhir Bu. Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Dari obrolan hari ini ya, terima kasih karena pertanyaannya mengalir begitu saja, seksi sharingnya jadi mengalir, saya jadi terpikir Iya. pertanyaan media yang bertubi-tubi dan mengarahkan saya bahwa kapan tenggat waktu harus dilaksanakan. Jadi nggak cerita-cerita aja, Nggak ternyata cerita-cerita harus aja. ada eksekusinya yang Harus segera. kapan gitu, terus Iya. siapa aja yang terlibat. Jadi saya berpikir, oh ini nggak sesimpel ketika saya bilang ini HP ini banyak kan ini penggunaannya. Jadi saya harus action, nggak boleh lagi Action. cuap-cuap aja, tapi Iya. memang harus di-actionkan. Iya. Dan sesuai janji saya tadi Bu ya, di awal Oktober saya mungkin sudah melakukan pembagian kuesioner dan saya akan maju ke kepala sekolah menyampaikan unek-unek dari guru mapel ini. Iya, ternyata sudah sampai situ ya. Baik. Nah, masih ada lagi yang mau Ibu obrolkan? Sudah saya rasa Bu, terima kasih banyak atas waktunya Ibu Nidia. Oh iya, terima kasih kembali Ibu sudah mengalir begitu saja berbicara kepada saya. Iya, terima kasih sudah mendengarkan ya Bu ya di sore hari yang mendung ini. Sampai ketemu lagi ya Bu. Iya, terima kasih Bu Maya. Oke Bu, luar biasa sekali ya Bu proses coaching Ibu tadi. Oh iya Bu, terima kasih Saya Bu. lihat alhamdulillah berjalan dengan lancar. Baik. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Saya sangat senang Ibu dapat menggali potensi coach saya. Dia berhasil menemukan sendiri solusi dari dalam dirinya. Oke. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi ini tadi Bu? Saya rasa saya sudah cukup baik melakukan coaching ini karena saya mengikuti alur Tirta tadi. Saya mulai dengan menanyakan tujuan umum dari obrolan, kemudian saya lanjut ke langkah berikutnya dengan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach saya, Nisa Siregar tadi. Kemudian saya membantu coach saya menggali rencana aksi yang akan dilakukan. Terakhir, sebagai langkah terakhir, saya memfasilitasi, memberikan dukungan, membangun dia gitu ya, memberdayakan coach saya untuk membangun komitmen terhadap aksinya. Oke. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya melakukannya sesuai dengan alur Tirta yang tadi sebelumnya sudah kita bicarakan di pra supervisi. Oke. Baik Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan Ibu. Berdasarkan hasil observasi saya tadi, menurut saya percakapan coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Nisa tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu sudah menanyakan kepada coach apa tujuannya dia coaching tersebut, dan Ibu sudah mengarahkan coach untuk mengidentifikasi masalahnya dan merencanakan aksi, kemudian menyelesaikan permasalahannya. Ibu juga sudah memancing coach ini Bu untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab untuk menjalankan rencana aksinya ke depan. Dan saya lihat tadi Ibu juga sudah berhasil nih Bu menggali potensi coach dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan keinginan Ibu tadi ya, kompetensi yang mau Ibu capai, sehingga coach tersebut dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Nah, tadi Ibu juga sudah melakukan coaching sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, menggali potensi coaching. Dan ini Bu, bagaimana pendapat Ibu mendengar hasil pengamatan saya ini? Saya berterima kasih Bu sudah mengamati saya. Jadi saya bersyukur apa yang sudah saya usahakan dalam kegiatan coaching tadi sejalan dengan penilaian yang sudah Ibu lakukan. Oke, kira-kira kedepannya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Oke, tadi kan saya hanya terfokus pada satu kompetensi Bu. Jadi
kedepannya saya berharap saya dapat mengembangkan 2 kompetensi lagi tersisa lagi. Jadi 3 kompetensi pada kegiatan coaching ini dapat dikembangkan tidak lagi secara terpisah tapi secara utuh. Oke. Berarti Bu mau mengembangkan 2 kompetensi sisa Iya, itu lagi ya, sisa. Bu, ya, karena yang kayaknya kompetensi ini sudah tercapai dengan baik ya, Iya. Bu ya. Nah, apa yang Bu dapat dari kegiatan kita ini? Saya pertama menjadi lebih fokus kepada kompetensi yang tadi ingin dikembangkan di pra observasi. Kemudian saya kembali lagi mempraktikkan coaching. Saya berharap dengan beberapa kali melakukan coaching ini, kegiatan coaching selanjutnya menjadi lebih sempurna dari hari ini. Baiklah Bu, semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Terima kasih Ibu. Mungkin demikian ya Bu kegiatan pasca supervisi kita kali ini. Semoga ini bermanfaat dan saya tutup. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Terima kasih Bu ya. Sama.